Yo guys, Happy New Year buat semuanya dan kembali ke YouTube channel gue bersama gue Andreas Tobing. Dan sesuai janji di akhir tahun kemarin gue akan jauh lebih sering upload di tahun ini. Yang nggak lebih sering lah ya, tapi 50-50 lah ya antara TikTok dengan YouTube juga ya. Buat kalian yang belum follow TikTok channel gue juga bisa follow di Andreas R. Tobing. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe di channel ini. Supaya ya gue happy lah kalau ngeliat number semakin naik dan semoga pesan ini semakin ke deliver ke banyak orang. Kira-kira itu aja ya. Langsung aja gue mau sampaikan beberapa hal melalui video ini. Kan gini, narasinya ini kan 2023 ini banyak yang bilang akan gelap, banyak resesi. In fact US katanya sedang menuju ke resesi atau bahkan mungkin sudah di resesi, dan beberapa negara Europe ya di Eropa mungkin katanya sudah memasuki tahap resesi. Tapi personally menurut gue masalah dan kesempatan ini tuh seperti dua sisi koin yang selalu datang berbarengan ya. Di satu sisi ada masalah, tapi di sisi lain tentu ada kesempatan. Kira-kira seperti itu. Dan personal opinion gue, kalau menurut gue lah ya, sekali lagi menurut gue ini subjektif sekali. Buat kalian yang mau lebih lebih terjun lah ya di equity market, di investment, menurut gue ini justru jadi satu waktu yang sangat baik untuk kita mulai mempertimbangkan berinvestasi di crypto space, khususnya Bitcoin ya. Karena menurut gue di tahun ini Bitcoin akan jadi satu aset ya yang perform dengan sangat baik. Itu personal opinion gue. Compare to saham, apalagi khususnya tech stocks ya, saham-saham teknologi. Kan kalau kalian follow channel TikTok gue dari lama, dari sejak akhir tahun 2021, gue tuh udah bearish ya. Gue udah sangat-sangat bearish dan gue openly berkali-kali katakan Bitcoin akan jebol ke dari waktu itu harga Bitcoin di 60-an ribu. Gue bilang Bitcoin akan jebol ke 20 ribu bahkan lower ya. Kalian boleh cek timestamp, kalian boleh cek pas history videos gue baik di YouTube maupun di TikTok. Gue udah berkali-kali katakan itu, dan dulu semua orang bilang gak ada yang percaya, gue fat segala macem, dan gue gak peduli karena ketika gue melakukan satu analisa dan gue yakin analisa gue bener, ya sudah, gue berada di posisi tersebut ya. Salah nggak ada masalah buat gue, yang penting lu belajar, kira-kira gitu. Nah di tahun ini, tapi di awal tahun ini gue back to team Bulls ya, setelah 1 tahun lebih berada di team Bears ya. Di awal tahun ini gue back to team Bulls. Kenapa? Karena menurut gue Bitcoin risk rewardnya sudah sangat layak untuk dipertimbangkan. Sekali lagi, risk dan reward sudah sangat layak untuk dipertimbangkan, khususnya kalau time frame investment kalian kira-kira 3 tahun ke depan. Sekali lagi 3 tahun ke depan ya. Jangan pernah kalian berpikir gue ngomong terus minggu depan langsung naik ke 100 ribu. Nggak ada kayak gitu ya, nggak ada ya sama sekali ya. Tapi gue bener-bener punya mindset seorang investor yang time frame investment gue bisa 2-3 tahun ke depan ya. Langsung aja yang gue serve ke kalian di depan kalian ini adalah yearly chart Bitcoin 1 tahun yang kemarin di tanggal 1 Januari resmi dibuka jam 7 pagi waktu kita. Kira-kira seperti itu ya. Resmi dibuka nih chartnya Bitcoin. Dan gini, kalau kalian mengerti technical analysis ya, sebetulnya gini, dengan melihat chart aja, chart ini tuh seolah-olah ngobrol sama kalian ya. Ada beberapa data yang dipresent ya, tapi tentu ini nggak asal-asalan ya. Kalian tentu harus punya ilmunya dulu, kalian harus disiplin dulu, belajar ilmunya, baru at some points ya, gue sendiri masih belajar anyway, at some points gue yakin ketika melihat satu chart tanpa indikator apapun, chart itu sudah kayak berbicara aja sama kalian gitu ya. Langsung aja, kalian bisa lihat ini yearly chart Bitcoin yang dimulai di tahun 2011 dan ini kemarin sudah ditutup di tanggal 31 Desember untuk yearly chart di tahun 2022 ya. Dan yearly chart Bitcoin tahun ini di 1 Januari buka di angka sekitar 16.500 ya. Kalian boleh cek sendiri ya di berbagai exchange. Harganya sekitar 16.540-an. Kira-kira di situ ya. Dan kita bisa lihat sama-sama ada beberapa informasi yang bisa diberikan sama yearly chart ini. Yang pertama, kalian bisa lihat candle tahun 2022 ini polanya apa? Bearish engulfing. Bearish engulfing ini tentu ya bearish pattern ya. Umumnya secara umum kalau misalnya ada nampak bearish engulfing, next candle-nya bisa jadi akan apa? Merah kembali. Kira-kira kan seperti itu. Tapi itu teori yang pertama. Tentu ada beberapa teori yang bisa kita
bahas di sini ya. Itu yang pertama dari sisi bearish engulfing. Tapi di satu sisi yang lain kalian bisa lihat candle di tahun 2017 dan 18 ini membentuk satu area support yang menurut gue sangat kuat di area sekitar 14.000. Kalian bisa lihat ya. Ini tuh kalau dua candle berdempetan gini ya, bodinya ya buat gue itu bisa jadi satu support. Sama seperti ini, dua bodinya berdempetan. Makanya ketika breakout nih kalian bisa lihat patternnya, ini kan dua body berdempetan lagi nih. Ketika dia turun terus dia naik lagi ya, hammer di sini breakout ya, kalian bisa lihat ada retest nih, ada tail nih di sini nih. Nih gue zoom in ya. Di sini ada tail ya. Soal ini seperti retest aja gitu loh. Nah, kenapa ya? Karena buat gue ini sudah jadi satu area support. Sebelumnya ini jadi resistance, ketika breakout ini jadi support. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan sekarang ini menurut gue ini ada satu support di sekitar tahun 2017, di candle 2017 dan 18 ya. Kira-kira seperti itu, gue bersihin lagi ya. Dan yang paling menarik adalah kita bisa melihat satu pola, satu pattern yang berkali-kali gue katakan mengenai cycles ya, mengenai siklus daripada Bitcoin. Kita bisa lihat sama-sama di 2014 candle merah, setelah itu 1, 2, 3 hijau. Oke, merah lagi, setelah itu 1, 2, 3 hijau dan merah kembali ya. Fenomena ini tentu selaras dengan apa? Bitcoin halving yang terjadi juga setiap 4 tahun sekali ya. Next mungkin gue bahas Bitcoin halving ya, tapi gue hari ini lebih akan bahas secara teknikal dulu ya. Jadi itu informasi yang disampaikan oleh yearly chart Bitcoin untuk saat ini ya. In my personal opinion ya, berdasarkan analisa gue pribadi, maka yang menjadi outlook gue untuk setahun ke depan adalah apa? Gue bisa sampaikan beberapa hal ya. Yang pertama outlook gue pribadi, sekali lagi ini outlook gue pribadi ya. Menurut gue untuk Bitcoin, banyak in case kalian wondering ini udah bottom atau belum, buat gue Bitcoin sudah sangat-sangat dekat dengan bottomnya. Again, Bitcoin sudah sangat dekat dengan bottomnya. Personal opinion menurut gue kita belum di bottom. Tapi hampir menyentuh bottom, kira-kira seperti itu. Kalau secara yearly chart, supportnya ada di mana? Ada di sekitar 14.000. Tapi tentunya gue nggak expect ini langsung mantul di 14.000. Instead mungkin akan ada tail dulu yang nge-wick di bawah sini. Ya, sekali lagi kalau kalian nonton video gue awal tahun, bottom price target gue untuk Bitcoin adalah 9.000. Tapi mungkin akan wick singkat saja ya. Wick singkat ya, jadi bukan 9.000 terus dia nyantai di situ, enggak. Personal opinion gue 9.000 pun week singkat. Yang menjadi baseline base support terkuat adalah sekitar 10 sampai 12.000. Itu personal opinion gue ya. Again menurut gue angka tersebut masih cukup realistis. Mengingat fenomena yang terjadi sekarang, menurut gue angka tersebut masih cukup realistis sehingga gue masih expect angka tersebut akan kena. Tapi sekali lagi gue katakan risk reward untuk Bitcoin sudah sangat-sangat bahasa gue appetizing, sudah sangat-sangat menggugah, kira-kira seperti itu ya. Hal kedua yang gue mau bahas adalah apa? In my personal opinion, sekali lagi, siklus ini tuh akan terulang. Maksudnya apa? Gue expect kita akan melihat candle hijau kembali di tahun 2023. Sekali lagi gue katakan ya, gue expect di candle di tahun 2023 akan berwarna hijau kembali ya. Dan kalau boleh prediksi sok tahu nih ya, menurut gue akan membentuk pola hammer seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Gue kasih lihat bullish hammer pattern ya, bentuknya seperti apa ya, sama lah kurang lebih seperti yang tadi. Nah ini kira-kira kayak gini, hammer kurang lebih kayak gitu, sama nih kayak candle di sini nih di tahun 2015. Setelah drop, habis itu ada hammer naik lagi. Personally itu ekspektasi gua untuk saat ini. Kira-kira di akhir tahun nanti di tanggal 31 Desember tahun 2023 menurut gua akan hammer kembali, dan next 2024 baru akan engulf, akan bener-bener naik lagi. Kira-kira seperti itu. Karena kenapa? 2024 itu adalah next Bitcoin halving di sekitar Maret atau April, gue lupa tanggalnya. Tapi between Maret atau April akan ada Bitcoin halving, dan biasanya itulah yang mendandakan bull market untuk Bitcoin. Bitcoin akan bener-bener rally, terbang kenceng banget, bahkan sampai break all time high-nya yang sekarang berada di sekitar berapa? 69.000. Itu personal opinion gue sekali lagi ya. Oke, terus yang ketiga yang gue mau sampaikan adalah apa? In my personal opinion, dengan harga Bitcoin yang saat ini berada di angka sekitar 16.000 16.700-an ya.
menurut gue sudah sangat tepat untuk kita start dollar cost average ya. Sekali lagi, dollar cost average, cicil, nggak usah all in, nggak usah apa ya. Menurut gue gini, kalau kalian, gue asumsikan kalian semua bukan trader ya, kalian semua adalah orang-orang yang profilnya ini memiliki sehari-hari memiliki pekerjaan, memiliki sumber penghasilan yang tetap dan cukup stabil, dan kalian hidup apa ya, kasarnya gini, income kalian ini melebihi pengeluaran kalian sehingga kalian punya ekstra untuk ditabung ya. Gue berangkat dari premis itu dulu aja ya. Menurut gue kalau kalian dengan profil seperti itu sudah sangat tepat untuk kalian start dollar cost average Bitcoin ya. Bebas terserah mau mingguan, 2 minggu sekali, mau bulanan, bebas terserah ya. Karena nggak usah fokus untuk nyari bottom, nggak usah fokus untuk apa ya. Kalau trader kan itu cari bottom, gue ada semi tradernya lah. Tapi menurut gue nggak usah fokus cari bottom, nggak usah fokus cari bottomnya Bitcoin, gak usah fokus entry di situ. Instead ya kalian deploy aja capital kalian perlahan, cicil-cicil aja secara bertahap. Karena menurut gue ada banyak advantage yang nanti pelan-pelan akan gue bahas. Ada banyak banget advantage yang buat gue akan jadi satu keuntungan yang luar biasa jika kalian start dollar cost average Bitcoin di tahun ini ya. Kan kemarin tuh di TikTok gue, jadi gini ceritanya, di awal Desember kemarin gue sempat bikin workshop secara online, seminar ya, offline dan online, dan di situ gue bahas salah satunya adalah strategi untuk next cycle ya. Itu yang menarik sekali, kenapa? Karena di situ gue bahas satu DeFi strategi yang gue yakin gak ketemu di tempat lain. Nah, personal opinion gue sekali lagi gue katakan, sangat-sangat layak jika kalian start dollar cost average Bitcoin, dan buat gue akan banyak sekali keuntungan jika kalian dollar cost average Bitcoin start dari tahun ini. Karena start dari sekarang ya, karena gini, kasarnya gini, kapanpun bottomnya datang, nggak tahu ya kapan Bitcoin bottomnya datang. Personal opinion gue mungkin di sekitar akhir Q1 atau awal Q2, itu personal opinion gue, mungkin bottomnya akan berada di range tersebut gitu. Tapi ya sekali lagi, market nggak ada yang tahu ya, market bener-bener nggak ada yang tahu kapan timingnya tiba. Tapi kalau kalian benar-benar start akumulasi, banyak sekali keuntungannya ya. Ikutin video gue secara bertahap, nanti akan gue bahas kira-kira pelan-pelan ya. Dan ada hal ketiga yang gue mau share ke kalian. Kalau misalnya polanya hammer nih, kasarnya gini ya, ada tail di bawah sini, kira-kira kayak gini, ada tail di bawah sini, terus bodinya kan mungkin di atas sini, start body di atas sini. Kalau personal opinion gue, di akhir tahun ini harga Bitcoin ada di angka berapa? Ini projection gue ya, sekali lagi projection gue. Berdasarkan beberapa fakta yang ada lah ya, forward looking ya. Ini sebenarnya gue bisa bahas secara makro. Sekarang kan Fed itu udah mulai stage 1 ya, first stage daripada apa, Fed pivot ya, karena dia udah mulai nurunin suku bunga ya. Stage 2-nya apa, dia pause ya, dia pause rate hikes, dan stage 3-nya dia akan start cut interest rates ya. Berdasarkan beberapa fenomena yang ada secara makro pun, gue pribadi predict ya, ini sekali lagi prediksi ya, gue bisa salah ya, berkali-kali gue katakan gue bisa salah ya. Menurut gue di akhir tahun ini, prediksi gue Bitcoin akan berada di range harga between 25.000 sampai 35.000. Sekali lagi, between 25.000 sampai 35.000. Itu akan jadi personal target gue untuk end of year ya. Tapi untuk alts gue nggak berani ngomong dulu ya, karena buat gue downside risk untuk alts masih lebih besar dibandingkan Bitcoin, sehingga gue akan lebih fokus untuk Bitcoin aja. Apalagi gini, nanti mungkin next gue akan bahas, karena gue masih pelajari juga ya, karena kan banyak sekali orang yang expect ya di cycle selanjutnya Bitcoin sudah upgraded to Lightning Network ya. Tapi ini nantilah gue bahasnya ya, gue gak bahas sekarang karena gue juga masih pelajari. Tapi kira-kira seperti itu aja, 3 hal yang gue sampaikan untuk video kali ini ya. Semoga gue sangat berharap apa yang gue sampaikan ini bermanfaat, ada value yang bisa kalian serap dari sini. Dan apa ya, harapan gue sih cuma satu sih, bikin konten seperti ini supaya kalian semua sama-sama bisa melihat Bitcoin as an opportunity, sebagai satu peluang, bukan sebagai satu scam, satu gak jelas lah ini apa gitu. Karena menurut gue ya, Bitcoin semakin lama akan semakin relevan, akan semakin dipakai oleh masyarakat. Personally gue long term sangat bullish on Bitcoin, dan ini akan jadi satu teknologi yang benar-benar apa ya,
Wah gila, life changing lah, kira-kira seperti itu. Oke, anyway, sampai jumpa di next video. Buat kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini ya. Jadi kalian bisa update dengan konten-konten gue. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian pengen gue bahas apa nextnya, bisa share di komen. Dan kalian juga bisa join Discord channel gue. Linknya ada di description. Karena gue setiap Jumat jam 9 malam akan live di Discord ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol, bisa langsung dengan gue di Discord channel gue. Oke? Bye, see you on the next video.